Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diki Syafatul Anbiya dari channel Syafa System. Pada video kemarin saya sudah membagikan tutorial cara koneksi ke database dan menampilkan data dari database. Nah, pada video ini saya akan membagikan tutorial cara menambahkan data atau menginsert data ke database. Nah, oke. Silakan teman-teman buka netbee-nya. Nah, ini dia hasil dari video tutorial kemarin. Kemarin kita sudah membuat koneksi lalu menampilkan ke tabel. Nah, dan saya di sini akan menjelaskan menambahkan data ke database. Nah, untuk database-nya seperti yang kemarin ya, yakni perpustakaan, lalu tabelnya anggota. Nah, oke, karena saya menggunakan database yang sama dan tabel yang sama pada video kemarin, jadi saya tidak perlu menambahkan form baru. Nah, jadi kita menggunakan JFrame ini. Nah, yang pertama kita buat dahulu formnya atau inputan untuk menambahkannya. Kita membutuhkan komponen text field. Bisa kita lihat di sini. Text fieldnya 1, 2, 3, 4 dan text area. Berarti text field 5 dan text area 1. Oke, kita buat desainnya dahulu. Tambahkan text field. Misalkan di sini segini ya, nama, lalu nis, kita rapikan. Tempat lahir, tanggal lahir. Jadi kita menggunakan text field biasa ya, tidak menggunakan kalender. Di sini segini misalkan. Lalu text area dan text field lagi 1. Kita beri label di sini. Nah, 1 lagi text fieldnya. Oke, kita sini. Nah,
kita ganti teksnya, misal di sini nama. Nah, agar lebih cepat tinggal klik komponen ini lalu tekan F2 pada keyword. Lalu di sini akhir no HP dan terakhir alamat. Nah, setelah itu kita ganti variable name-nya agar lebih mudah saat codingnya. Misalnya di sini teks nama, kita teksnya hapus, kosongkan ya. Nah, lakukan pada teksfield yang lain. Kita hapus. Nah, terakhir nah, jika sudah, kita lanjutkan ke source kodenya. Nah, pada source kode ini kita tambahkan function untuk menambahkannya, fungsi atau metode ya. Di bawah sini kita buat public void, lalu misalnya tambah kurung buka kurung tutup. Setelah itu plus koneksi kita kopikan saja di sini untuk koneksinya. Kita buat objek baru untuk kelas koneksi. Nah, kita tunggu. Nah, ini oke, kita ketikkan saja. Kita buat kok objek koneksi dengan nama kita buat try catch. Maaf, kita samakan menggunakan SQL exception. Nah, setelah itu kita deklarasikan statementnya. Nah, statement ini digunakan untuk menjalankan query untuk dikirim ke MySQL agar dapat dijalankan. Koneksi, oh ya, koneksinya kita buat dulu.
koneksi nah ini kurang S, lalu jalankan function get koneksi. Kita deklarasikan statement, misalnya ketik nama koneksinya, lalu create statement. Nah setelah itu kita di sini langsung saja ya. Nah di sini ketik statement lalu execute. Nah seperti ini. Nah untuk mempermudah kita buat variabel untuk penampung dari inputan di sini ya, text field ini. Di atas ini kita buat variabel string, misalnya nama lalu teks nama get teks. Nah lakukan pada text field yang lain, berarti kita buat NIS, tempat lahir, tanggal lahir, no HP dan alamat. Kita copy saja agar lebih cepat. NIS lalu nah, setelah itu tempat lahir ininya juga kita ganti. Nah sesuaikan dengan variable name pada text fieldnya, jangan salah ya. Lalu maaf, misalnya kita ganti saja tanggal lalu no HP. Dan terakhir alamat. Nah, jika sudah mendeklarasikan, kita buat query di sini. Nah, dalam parameter execute ini kita tambahkan tipe datanya string, lalu untuk menambahkan kita dengan menggunakan query insert into nama tabelnya anggota, lalu langsung saja di sini kita coba lihat dahulu pada database-nya. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 kolom. Nah, yang pertama ID anggota, kedua nama anggota dan lain-lain. Kita sesuaikan jumlah kolomnya dan urutannya. Yang pertama ID anggota dahulu. Nah, karena ID anggota ini auto increment, kita kosongkan saja di sini. Misalkan seperti ini. Nah, lalu koma dan
untuk memisahkan antara string dan string, kita menggunakan tabel. Maaf, tambah maksud saya. Nah, setelah ID anggota, lalu nama anggota. Nah, seperti ini. Kemudian koma, lalu kutip 1, kita buat tambah. Setelah nama nis ya. Oke, kita buat lagi. Ini tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Nah, sesuaikan dengan urutan dan nama urutan kolom pada tabelnya. Tanggal lahir. Setelah itu kita kopikan saja. Nomor HP. Lalu maaf, di sini anggota dahulu ya, karena ini kita ganti alamat, karena alamat dahulu sesuaikan dengan pada kolomnya. Lalu no HP. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita, nah, agar lebih menarik, kita tambahkan sebuah dialog ya. Jadi jika kita berhasil menambahkannya, akan muncul dialog, misalnya tulisan berhasil. Oke, kita tambahkan di sini library, kita import dahulu Java X Swing dan J Option Pen. Nah, setelah mengimport, kita langsung di sini. Nah, di sini di bawah statementnya ketikkan J Option Pen. Nah, karena Java bersifat case sensitif, jadi awas jangan salah ya. Harus besar kecilnya harus sama. J nya besar, O besar, dan P besar. J Option Pen. So message dialog. Pertama 0 untuk parameternya, lalu sini ada yang error.
teksnya atau muncul tulisan insert gagal atau tambah data gagal. Nah, lalu koma judulnya error misalkan. Nah, teman-teman bisa ganti tulisannya. Yang terakhir ikonnya. Option pen misalnya ikonnya misalnya danger. Atau warning. Nah, setelah itu kita buat dua tombol ya. Yang pertama reset untuk mengosongkan isi pada text field ini, semua text fieldnya, dan juga tombol simpan. Nah, ini tombol kita buat di sini di sebelah kanan, buat dua. Kita ganti teksnya, misalnya kosongkan, dan yang terakhir simpan. Nah, kita buat aksi di sini ke kanan, event action performance. Oke, kita kosongkan misalnya teks nama sama dengan, atau maaf salah, set text nya kecil. Nah, seperti ini. Kita copy saja. Setelah nama lalu nis. Tempat lahir, tanggal lahir, HP, alamat. Nah, tempat lahir, txt nomor HP, dan yang terakhir txt alamat. Oke, kita tambahkan aksi yang simpan. Kita jalankan function atau metode tambah tadi yang telah kita buat. Lalu jalankan metode tambah. Maksud saya tampil ya. Jadi jika kita sudah menambahkan, maka akan menjalankan metode tampil. Oke, kita coba jalankan. Nah, jangan lupa teman-teman aktifkan atau jalankan server MySQL-nya. Oke, kita tunggu apakah ada error, berhasil atau tidak. Oke, tunggu agak lama. Oh, nah ini masih
menjalankan pada main class. Koneksi kita ubah di main class ini, kita ganti misalnya form anggota form, lalu form set visible true. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini kita coba tambahkan, misalnya Dimas, lalu NIS-nya 0012448, tempat lahir Majalengka. Nah, karena kita tidak menggunakan JCalendar, maka kita harus samakan formatnya, yakni tahun, lalu bulan, dan tanggal. No HP dan alamat misalnya. Nah, kita coba simpan. Nah, tidak. Nah, ini ada error ya. Di sini bisa kita lihat pada sintaks query-nya ada yang salah. Lalu, nah ini saat menjalankan metode tampil maka akan menduplikat. Jadi kita harus hapus dahulu data yang dulu ya, lalu kita jalankan tampil. Kita coba metode kosong. Nah, untuk tombol kosong sudah berhasil. Kita lihat di sini ada yang error. Nah, ini kita buat function saja untuk kosongkannya. Misalnya di sini kita lihat oh, kurung tutupnya tidak ada. Lalu kita akan perbaiki function atau metode tampilnya agar tidak duplikat. Nah, di sini kita buat variabel untuk menampung jumlah row, jumlah baris pada tabel. Ada tabel ya. Lalu get row count. Jadi kita ambil jumlah barisnya. Nah, setelah itu kita buat perulangan, kita buat menggunakan while. Atau for saja agar lebih mudah. For integer misalnya n, n kurang dari sama dengan row, maka n
increment. Lalu tabel remove tabel nah ini maaf ini salah, kita ganti yakni model remove row. Nah remove row, lalu parameternya hand atau 0 masa. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, ada error. Jadi belum datang. Mana tadi? Malah juga jam segini datangnya di 38. Nah ini dihapus. Kita coba jalankan lagi. Gambar sejati kayaknya. Oke, kita coba tambahkan. Soalnya kita samakan formatnya. Lalu kita coba tambah. Nah, masih ada yang error for column ID anggota. Oke. Kita coba lihat lagi query-nya. Misalkan kita coba lihat struktur dari tabel anggota. Coba tambahkan. Nah, oke.
alamat lahir, tanggal lahir, coba simpan. Nah, tambah data gagal. Maaf, jadi salah dalam ininya ya. Jika berhasil berarti tambah data berhasil. Saat ininya information, kita tambahkan lagi peringatannya jika gagal. Tambah data gagal. Oke, kita coba lagi jalankan. Kita tunggu. Itu yang istimewa lari itu. Cuma ke jawaban dari Ina. Oke, kita coba lagi tambahkan. Tempat lahir. Kita coba tambah. Nah, tambah data berhasil, maka akan muncul di sini. Kita coba kosongkan. Nah, sudah berhasil ya. Oke. Jadi kita buat sebuah function baru dengan nama tambah. Nah, ini kita tampung variabelnya, nilai dari text field ke dalam variabel dengan tipe string, tipe data string. Lalu kita buat statement untuk menjalankan query-nya. Nah, ini, dan kita menambahkan metode baru kosongkan untuk mengkosongkan isi dari text field ini. Kemudian kita tambahkan aksi pada tombol kosongkan untuk menjalankan metode kosongkan, lalu tombol simpan. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tunggu video tutorial selanjutnya. Silakan like, share, dan subscribe channel CV System. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.